Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib ikhwan dan akhwat sekalian, azani wa azakumullah. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua di surah Fatihah. Untuk panjang pendek yang perlu untuk perhatikan, yang dimana jika terjadi kesalahan fatal, yaitu dari satu menjadi lebih dari satu harokat, ya, atau sebaliknya yang lebih dari satu harokat menjadi satu harokat, maka yang dibaca panjang dengan lebih dari satu harokat ada pada tempat lillah, ya, huruf lam pada lillah, kemudian huruf ain pada al-alamin, dan juga huruf mim, ya, dibaca dengan panjang. Pada lillah dibaca dengan 2 harokat lamnya, al-alamin ainnya dibaca dengan 2 harokat, kemudian mim kasroh min dibaca dengan 2, 4 atau 6. Baik, jadi untuk 3 tempat ini kita baca dengan panjang, sehingga selain dari ketiga tempat ini tidak boleh dibaca dengan panjang lebih dari satu harokat. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, tu dipanjangkan, kemudian lam di alamin dipanjangkan, tidak boleh, ya. Dan untuk kata terakhir al-alamin, ini ada huruf mim, ya, bisa dibaca dengan 2, 4 atau 6 harokat sesuai dengan temponya. Taib, ini kesalahan fatal pertama yang harus kita hindari, ya, yang berkenaan dengan panjang dan pendek. Lalu kesalahan fatal kedua mengenai tanda baca atau harokat, ya. Sini kita sudah jelas, ya, harokatnya apa saja. Yang tasydid pun juga sudah jelas, ya, yaitu pada lafaz lam di lillah, ya. Kemudian pada Rabbi, ya, ba bertasydid, ya. Jadi ini harus dibaca dengan cukup jelas, ya, tasydidnya. Nah, sampai dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, ba-nya tidak dibaca dengan tasydid. Sehingga selain dari kedua tempat tersebut juga tidak boleh dibaca dengan tasydid, misalkan, ya, atau harokatnya ada yang berubah menjadi huruf yang lain, ya. Taib. Kemudian kesalahan yang ketiga yang berkenaan dengan huruf, ya. Huruf, kita perhatikan di sini ada huruf yang perlu kita bedakan agar sama, yaitu huruf H dengan H, ya. H dengan H. Kemudian ada alamin, ya, dengan hamzah di awal, ya. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, H dan H ada perbedaannya. Kemudian Alhamdu di awal dengan baca dengan Alhamdu, hamzah yang jelas, ya. Dan di al-alamin dibaca dengan huruf ain, ya, yang berada pada pertengahan atau wastul halqi, pertengahan dari tenggorokan. Taib. Dan juga kesalahan yang bisa terjadi ketika membaca huruf pada ayat kedua ini merupakan tanbih, ya, catatan juga, ya. Dibacanya hamzah itu di awal kadang dengan tebal alhamdu, ya, dengan o seperti berat, ya. Seharusnya kita membacanya dengan tipis a, alhamdu, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, yaitu ha pun dibaca dengan tebal. Ini tanbih buat antum semua juga agar kita bisa menghindarkan dari kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Dan juga tanbih selanjutnya yang berkenaan dengan panjang 2 harokat, itu jangan sampai kita membacanya agak lebih dari 2 harokat, ya. Maksudnya adalah seperti di ayun lebih dari yang lainnya. Misalkan ketika di
lillah ya, kita membaca di lillah itu dengan dengan 2 harokat, tapi di al-alamin ainnya dibaca dengan lebih dari yang di lillah. Ini konsistennya kurang ya, sehingga usahakan samakan antara panjang 2 harokat pada lillah dan pada al-alamin, panjang juga diusahakan agar sama ya. Jadi misalkan membaca dengan salah, alhamdulillahi rabbil alamin ya. Jadi A-nya lebih panjang dibandingkan lillah ya. Ini di antara catatan yang perlu antum pahami. Selain itu juga di awal dari ayat kedua ini ada lambang hamzah wasal ya. Lambang hamzah wasal. Artinya adalah dia dibaca hanya ketika di awal. Jadi kalau antum misalkan baca alhamdulillah ya dengan fathah, untuk alif lam semua alif lam dibaca dengan fathah pada hamzah wasalnya. Tapi ketika dia diwasalkan dengan kata sebelumnya di ar-rahim, kemudian masuk ke alhamdu ya, maka kita tidak boleh baca dengan bismillahirrahmanirrahimil hamdu. Itu yang benar. Yang salah jika dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Karena di beberapa cetakan mushaf ada yang menuliskan hamzah wasal dengan fathah ya, dengan harokat fathah, dan itu merupakan sebuah kesalahan ya. Tidak boleh dibaca atau ditulis hamzah wasal tersebut dengan harokat, melainkan biarkan saja sebagai hamzah wasal. Dan cara baca adalah kita mengetahui cirinya ya. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus mengenai hamzah wasal ini sendiri ya. Dan juga tambih lagi untuk di akhir dari ayat seperti biasa yang sudah Anda bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu jangan lupakan untuk memberikan sifat suara antara mengalir dan tertahan pada huruf mim dan nun ya, karena 2 huruf ini ada di akhir dari surah Fatihah. Jadi ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin ya, ada nya sedikit ya, bukan langsung diputus alhamdulillahi rabbil alamin ya, seperti tidak ada isyarat suara sedikit pun juga. Dan catatan lagi untuk ayat ini, terkadang kita membaca dengan adanya pantulan ya. Misalkan di lafaz lam ya, dibaca mantul. Cara bacanya alhamdu. Mim kan juga mantul juga, alhamdu ya. Sehingga pentingnya dalam hal ini kita harus membaca dengan sifatnya. Karena sifat lam itu dia ada suara yang mengalir ya, sedikit saja. Jadi baca alhamdu, dan begitu pula juga dengan mim ya, ada sedikit saja, bukan diputus, bukan dipotong, kan alhamdulillah, tapi alhamdulillahi rabbil alamin ya. Semuanya dibaca dengan memberikan suara sesuai dengan sifatnya. Untuk lam dan mim ya, dan lam lagi pada al-alamin itu berikan sedikit suara. Jika antum melakukan hal itu, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya membaca dengan adanya suara ya, suara yang memantul. Jadi bukan alhamdulillahi rabbil alamin ya, itu semua mantul dan itu tidak benar. Jadi kita berikan sedikit suara alhamdulillahi rabbil alamin.
Juga di akhir min ada sedikit ya, karena lam, nun ya, dan mim ya, ini ketiga-tiganya merupakan dari huruf-huruf yang memiliki sifat tawassul ya. Tapi semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.